Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran kimia. Salam semangat untuk anak-anakku SMK Zainul Hasan Genggong. Saya, Tati Wahyuni, atau biasa dipanggil Bu Tati, akan menyampaikan materi kimia yang berjudul Zat aditif pada makanan. Harapan Ibu Guru, setelah belajar materi ini, nantinya anak-anakku sekalian, yang pertama, mampu mengenal berbagai macam zat aditif pada makanan. Yang kedua, mampu menyeleksi dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif pada makanan. Pelajaran kali ini diawali dengan mengenal apakah zat aditif itu. Zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan meningkatkan penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, hingga daya simpan makanan. Kemudian, berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya ada zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, zat penyedap rasa, zat pemberi aroma, zat pengatur keasaman, zat anti gumpal, dan yang terakhir ada zat pengental. Pemberian zat aditif pada makanan atau pemakaian zat aditif pada makanan itu tidak bisa sembarangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya 1. Aman. Artinya telah diuji dan dievaluasi. Yang kedua, pada kadar yang diperlukan tidak membahayakan kesehatan. Yang ketiga, memenuhi syarat mutu dan kemurnian. Yang keempat, penggunaannya dibatasi dan kadarnya serendah mungkin. Yang kelima, produksi dan penjualan seluruh produk makanan dan minuman harus mendapatkan izin edar dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita singkat dengan BPOM agar makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman. Berikut ini adalah daftar zat-zat aditif yang dilarang dalam makanan berdasarkan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1168 tahun 1999. Di situ ada asam salisilat, dietil pirokarbonat, kloramfenikol, kalium klorat, minyak nabati dibrominasi, nitrofurazon, kalium bromat, dulsin, asam borat atau nama dagangnya boraks, rodamin B, kuning metanil, formaldehid atau nama dagangnya biasa kita kenal dengan nama formalin. Nah, sekarang kita mulai membahas macam-macam zat aditif pada makanan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah zat pewarna. Ada dua macam zat pewarna pada makanan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis atau pewarna buatan. Sedangkan pewarna sintetis sendiri ada dua macamnya, yaitu pewarna sintetis untuk makanan dan pewarna sintetis yang tidak diperbolehkan untuk makanan atau dilarang. Kemudian sekarang di sini kita lihat pewarna alami untuk makanan itu ada contohnya karamel. Karamel ini adalah warna coklat yang dihasilkan dari gula yang dipanaskan. Kemudian kurkumin adalah warna kuning dari kunyit. Yang ketiga, beta karoten atau warna merah dari cabai. Kemudian antosianin, warna merah dari buah naga, serta
klorofil dari daun pandan. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya ada pewarna atau zat pewarna sintetis yang diperbolehkan untuk ditambahkan pada makanan, yaitu Ponseau 4R, merah alura, eritrosin, karmoisin, dan lain sebagainya. Hanya saja pemakaian pewarna sintetis untuk makanan ini harus dibatasi. Jadi jumlahnya tidak boleh berlebih. Selanjutnya ada pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya, yang perlu kalian ketahui juga. Yang biasa beredar itu ada methyl yellow. Biasanya ini banyak di pasaran. Kemudian rodamin B, amaran, auramin, alkanet, butter yellow, black 7984, burn amber, chrysoidin, dan citrus red. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan kita menggunakan zat pewarna pada makanan? Ternyata tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar makanan lebih menarik. Yang kedua, agar membangkitkan selera makan. Yang ketiga, agar produk seragam warnanya. Yang keempat, menyembunyikan pembusukan. Biasanya ini untuk produsen-produsen yang curang. Yang kelima, memberi kesan kepada makanan bahwa makanan tersebut dibuat dari bahan berkualitas. Nah, ini adalah contoh-contoh secara gambar tentang zat pewarna alami dan zat pewarna sintetis yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Yang kedua, yang akan kita bahas di sini untuk zat aditif adalah zat pemanis pada makanan. Untuk pemanis pada makanan ada dua jenisnya, yaitu pemanis alami dan pemanis sintetis atau pemanis buatan. Untuk pemanis alami, contohnya di situ ada glukosa, sukrosa atau gula tebu, kemudian fruktosa, yaitu gula-gula pada buah-buahan, xilitol, dan sorbitol. Sorbitol ini sering kita jumpai kemanisannya pada permen karet. Kemudian, untuk pemanis sintetis yang sesuai dengan SK Menteri Kesehatan nomor 722 tahun 1988, itu ada sakarin yang kemanisannya 500 kali kemanisan gula biasa. Kita orang Madura biasa menyebut atau mengatakan sakarin ini dengan 1000 manis. Kemudian natrium siklamat yang kemanisannya 80 kali kemanisan gula biasa. Kemudian ada aspartam yang tingkat kemanisannya 200 kali kemanisan gula biasa. Sehingga pemanis sintetis ini karena sangat manis, pemakaiannya harus dibatasi. Di situ tertulis untuk sakarin hanya boleh dikonsumsi 2,5 mg per hari per kilogram berat badan. Kemudian natrium siklamat hanya boleh dikonsumsi 11 mg per kilogram berat badan per hari. Serta aspartam hanya boleh dikonsumsi maksimal 40 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian ada pemanis sintetis yang dilarang penggunaannya di Indonesia, yaitu dulsin yang kemanisannya 250 kali manisnya gula. Ini berdasarkan Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1168 tahun 1999. Sekarang kita lihat di situ ada tujuan pemberian zat
pemanis pada makanan. Yang pertama, untuk memberikan rasa manis yang berlipat dibanding dengan gula biasa. Kemudian yang kedua, sebagai bahan pengganti gula bagi penderita kencing manis dan diet gula. Berikutnya, zat aditif pada makanan adalah pengawet. Ada dua macam zat pengawet pada makanan, yaitu pengawet alami dan pengawet sintetis. Pengawet alami di situ ada garam, biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan asin dan telur asin. Kemudian gula biasa digunakan untuk mengawetkan buah dan dendeng daging maksudnya. Kemudian di situ ada pengawet sintetis atau pengawet buatan. Contohnya adalah asam benzoat yang biasa digunakan untuk mengawetkan makanan atau minuman ringan, kecap, saus, dan makanan-makanan kaleng lainnya. Kemudian di situ ada natrium benzoat atau kalium benzoat, digunakan untuk mengawetkan daging segar agar warnanya tetap seperti masih baru, serta tidak pucat. Kemudian di situ juga ada etil format untuk menghilangkan hama pada buah kering serta kacang-kacangan. Selanjutnya ada natrium nitrit, kalium nitrit, digunakan untuk mengawetkan daging agar tetap berwarna merah segar. Selanjutnya ada natrium nitrat serta kalium nitrat, digunakan untuk mengawetkan daging olahan, keju, kornet. Berikutnya ada asam sorbat, digunakan untuk mencegah kapang dalam keju, serta yang terakhir ada yang namanya asam propionat, digunakan untuk bahan pengawet pada roti dan olahan keju. Nah, apa sih fungsi pengawet pada makanan itu? Yang pertama, agar makanan tahan lama. Yang kedua, untuk menghambat pembusukan. Serta yang ketiga, menghambat penguraian makanan oleh mikroorganisme. Zat aditif yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah zat penyedap rasa atau zat penguat rasa. Di sini ada dua jenis zat penyedap rasa. Ada zat penyedap rasa alami yang ada di alam, yang biasa sering digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak makanan di dapur. Ada cabai, lengkuas, ketumbar, merica, jahe, kunyit, pala, serta cengkeh. Kemudian ada penyedap rasa sintetis. Di sini contohnya adalah monosodium glutamat atau biasa kita kenal dengan MSG atau vetsin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menambah rasa sedap atau rasa lezat pada makanan tertentu. Di sini ada berbagai macam MSG yang beredar di pasaran, yaitu ada dengan merek Sasa, Ajinomoto, Masako, Royco, dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya mie instan yang sering kita makan itu juga mengandung bumbunya, juga mengandung zat penyedap rasa. Bisa kalian lihat pada gambar di slide tersebut. Sebenarnya mana yang lebih sehat? Tentunya zat penyedap rasa yang alami, karena memang tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah zat pemberi aroma atau perisa atau flavour. Ini fungsinya sebenarnya adalah untuk menambah atau memperkuat aroma makanan atau minuman. Ada dua macam zat pemberi aroma. Ada zat pemberi aroma alami, serta ada zat pemberi aroma sintetis atau buatan. Selanjutnya untuk zat pemberi aroma alami, di situ ada pandan wangi. Biasa kita ibu-ibu di dapur itu memberikan pandan wangi pada makanan,
memberi sereh, kayu manis, daun jeruk, daun salam, minyak atsiri, dan vanili untuk memberi atau menambah aroma pada makanan. Kemudian sedangkan untuk aroma sintetis, pemberi aroma sintetis itu ada beberapa. Kita sering menyebutnya itu adalah esens. Zat pemberi aroma sintetis ada butil asetat, itu memberi aroma seperti buah urbei atau arbei. Kemudian ada amil asetat, itu aromanya seperti buah pir dan seperti buah pisang. Kemudian oktil asetat, ini memberi aroma seperti aroma buah jeruk. Etil butirat atau etil asetat itu nantinya akan memberi aroma seperti aroma buah nanas. Kemudian metil antranilat memberi aroma seperti aroma rasa anggur. Butil aldehida memberi aroma seperti aroma kacang. Nah, berikutnya ini ada zat aditif yang selanjutnya adalah zat pengatur keasaman. Fungsinya adalah untuk mengasamkan dan mempertahankan kandungan asam pada makanan. Kemudian yang kedua, asam laktat biasanya digunakan pada makanan bayi kaleng, buah-buahan kaleng, es krim, serta jelly. Jadi biar makanannya keasamannya tetap bertahan. Kemudian di situ ada beberapa contoh zat pengatur keasaman, yaitu asam sitrat. Di situ ada gambarnya ya. Pada bagian samping ini tertulis citric acid. Kita biasa menyebutnya dengan nama sitrun. Kemudian yang kedua ada sodium bikarbonat. Yang ketiga ada asam laktat. Serta yang terakhir ada asam cuka. Biasanya kita tambahkan ke dalam acar mentimun dan bakso untuk memberi rasa asam pada makanan tersebut. Kemudian zat aditif pada makanan yang berikutnya yaitu adalah zat anti gumpal. Ini biasanya ditambahkan pada makanan-makanan yang sifatnya mudah rusak dengan cara menggumpal. Apa saja zat-zat anti gumpal sintetis itu? Di sini yang pertama ada aluminium silikat. Ini biasanya ditambahkan pada susu bubuk agar produk susunya tidak menggumpal. Kemudian yang kedua ada kalsium aluminium silikat untuk garam meja. Yang ketiga ada magnesium karbonat. Kemudian yang keempat ada magnesium stearat. Jadi keempat zat ini adalah zat-zat anti gumpal sintetis yang biasanya memang ditambahkan kepada makanan yang bentuknya serbuk atau bubuk, sehingga dalam kurun waktu yang lama dia tidak menggumpal. Kemudian apa peranan zat anti gumpal itu? Yang pertama, ini merupakan senyawa anhidrat yang dapat mengikat air tanpa menjadi basah dan biasanya ditambahkan ke bahan makanan bubuk. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya penggumpalan makanan, terutama pada susu atau pada tepung. Kemudian yang ketiga, menjaga agar bahan tersebut tetap dapat dituang. Kemudian zat aditif yang terakhir yaitu ada zat pengental atau yang biasa kita sebut sebagai zat pengemulsi. Ini peranannya mengentalkan makanan yang dicampur dengan air dan memperkokoh adonan seperti es krim serta saus. Kemudian contohnya untuk zat pengental alami di situ ada susu, ada santan kelapa, ada kuning telur, serta ada tepung maizena. Kemudian ada zat pengental sintetis, itu ada karboksi metil selulosa atau biasa disingkat dengan CMC. Ini adalah zat pengental sintetis yang biasanya ditambahkan kepada produk es krim agar es krimnya mudah mengental. Kemudian ada gelatin,
ada lecitin, ada karagenan, ada gum Arab, serta yang terakhir ada sodium tripolifosfat atau biasa disingkat dengan STTP. Demikian pembahasan tentang zat aditif pada makanan. Semoga bisa membuka wawasan bagi anak-anak ibu semuanya bagaimana cara bijak mengkonsumsi makanan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada pesan dari ibu, sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.